Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 7. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan norma dan lembaga sosial. Coba kalian bisa buka, lihat materi tersebut di modul halaman 6 ya. Insya Allah sudah rangkumkan semuanya dari buku paket. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang interaksi sosial, kali ini kita akan membahas tentang norma dan lembaga sosial. Jadi ibarat kata, norma dan lembaga sosial ini adalah kayak wadah atau aturan yang mengatur dari interaksi sosial. Karena ingat, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kalau tidak ada aturan, interaksi yang terjadi akan teratur atau tidak. Nah, otomatis kan akan muncul ya ketidakteraturan yang terjadi. Maka dari itu, untuk mengatur agar lebih tertib, agar lebih baik lagi ketika seseorang yang satu dengan orang yang lain berinteraksi, butuh wadah yang namanya norma dan lembaga sosial. Nah, pengertiannya adalah lembaga sosial itu apa sih? Lembaga sosial adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Nah, sedangkan norma sendiri adalah tingkah laku yang diterima atau diperlakukan dalam keadaan tertentu. Dengan kata lain, menentukan patokan bertingkah laku dan untuk menilai perbuatan. Misal, mencuri itu baik atau tidak gitu ya, ataupun bermusuhan itu baik atau tidak. Nah, itu dikatakan dengan norma, segala tingkah laku yang diterima. Sehingga ketika kita ingin menerapkan interaksi sosial kita mengarah ke norma yang baik, berarti perbuatan kita harus bertingkah laku yang baik dan benar. Seperti itu. Itulah norma yang menentukan, patokan yang menentukan, oh cah kaiki nakal, misalnya kayak gitu. Oh cah kaiki sopan, kayak gitu ya. Nah, sedangkan lembaga sosial sendiri adalah suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur. Nah, ini tadi, sehingga norma, pada dasarnya norma dan lembaga sosial itu hampir sama. Tujuannya yaitu mengatur interaksi antar manusia agar lebih bisa dinamis, agar lebih bisa tertib lagi. Nah, ada beberapa hal yang membedakan terbentuknya lembaga sosial itu adalah salah satunya dari kita pelajari lembaga sosial dulu ya. Lembaga sosial itu terbentuk karena beberapa hal, yaitu di mana kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama. Ya kan, mosok yo ketika kita berdampingan, ketika tidak ada aturan ya tadi bisa akan hak-haknya, kemudian hak dan kewajibannya nanti akan terabaikan. Bahkan dalam kita hidup di dunia itu kan juga Allah juga sudah memberikan aturan ya, aturan untuk manusia. Agar apa sih aturan itu? Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk memudahkan. Karena pada dasarnya sifat manusia itu secara fitrah adalah serakah, sombong, pelit, itu kayak sudah ada di dalam diri manusia, sehingga ketika tidak dikendalikan dengan aturan-aturan yang ada akan bisa menyebabkan kekacauan. Nah, tadi lembaga sosial sendiri dibentuk karena ada kebutuhan masyarakat untuk bisa hidup bersama dengan teratur. Ada kemudian yang kedua, norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Jadi terbentuknya lembaga sosial itu karena adanya norma-norma yang dianggap penting gitu dalam untuk tadi ya, norma atau penilaian baik dan buruk. Kemudian individu sebagai terbentuknya lembaga sosial juga disebabkan karena individu sebagai makhluk sosial. Ingat, makhluk sosial itu berarti makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Kamu kalau misalnya mau sekaya apapun kamu, sepintar apapun kamu, ketika kamu sakit butuh siapa, ya kan? Kalau minimal keluarga, yang kedua otomatis orang lain. Aku kan tapi kan tak bayar, walaupun kamu punya uang, kalau tidak ada yang membantu, apakah tetap akan bisa sembuh kayak gitu. Nah, individu sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri, mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan gitu ya. Makanya ketika kita hidup ya hidup di dalam masyarakat, di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kalian harus memahami norma-norma yang ada di dalam
lingkungan kalian gitu, agar bisa diterima oleh masyarakat yang lain. Enggak kok misalnya nih ada orang tua gitu ya, orang tua di komplek kalian kayak gitu, kalian jalan udahlah nyelonong gitu aja. Nah, itu kan kalian akan dianggap cah cilik kok sombong kayak gitu. Nah, itu kan bisa menyebabkan atau tadi tidak sesuai dengan norma yang berlaku, di mana tadi ya adat ketimuran kita ketika bertemu dengan orang yang lebih tua kita harus menghargai, harus menyapa ya kan gitu. Kemudian yang kedua ada norma ya. Kalau tadi lembaga sosialnya, sekarang adalah norma. Syarat sistem norma dikategorikan sebagai lembaga sosial itu ada sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Nah, norma dikategorikan sebagai lembaga sosial itu harus punya syarat. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima. Misalnya tadi ya, norma tingkah laku berkaitan dengan tingkah laku. Ketika masyarakat itu tidak menyetujui, ya tidak akan tercipta yang namanya norma dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Ya, hampir mirip lah dengan yang pertama. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Misal nih, di dalam perumahan kalian atau di desa kalian itu tidak boleh misal anak gadis yang memang belum bekerja ya, anak sekolah keluar malam kayak gitu kan. Nah, ketika ini norma tersebut punya sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat, berarti dalam komplek kalian itu ya harus disepakati oleh warga satu komplek gitu. Nah, kalau ada yang melanggar, nanti ada sanksi yang mengikat, mungkin bisa denda gitu, atau mungkin bisa sanksi berupa teguran kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi berkaitan lembaga sosial dan norma. Norma sendiri coba ada beberapa tingkatan norma. Ada norma yang dikatakan sebagai cara atau usage. Norma yang menunjukkan cara, yang dikatakan tingkatan cara itu adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya cara berpakaian, ya kan, biasanya kalau misal di tetangga kalian lah ya, di lingkungan kalian, misal pakaian kalian semiran lah, misalnya kalian pakai semir, misalnya anak cowok-cowok nih, atau pakai baju yang sobek-sobek. Nah, otomatis ketika cara berpakaian tidak sesuai dengan yang ada, yaitu kan bukan pakaian yang seharusnya ya, bukan pakaian yang sopan, bukan pakaian yang bagus. Akhirnya kalian mendapat teguran dari orang-orang di sekitar kalian. Misalnya, "Do atau Mas, kok bajunya seperti itu?" kayak gitu. Nah, itu dikatakan dengan norma dalam tingkatan caranya. Masih penegurannya masih berupa lisan atau sanksinya masih ringan, teguran, nasihat kayak gitu. Yang kedua, ada tingkatan norma yaitu kebiasaan. Nah, tingkatan kebiasaan ini adalah norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Misal tadi, kebiasaan memberi hormat, salam kepada yang lebih tua, ya kan, ini kan di Indonesia ataupun mungkin bahkan di dunia ya, ini adalah hal yang umum. Hal yang memang sudah disepakati oleh bersama bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua, atau mungkin budaya kita bersalaman atau kasih salam, senyum, salam, sapa ya kan. Nah, itu norma kebiasaan. Nah, ketika kita melanggar, sanksinya apa Ustazah? Sanksinya ini juga masih ringan, biasanya ditegur gitu ya, ataupun dinasihati. Kemudian yang ketiga, ada tingkatan norma yang berupa tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini adalah norma yang kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Jadi contoh nih, kalau berkaitan dengan tata kelakuan ini biasanya sanksinya sudah lebih tinggi daripada cara atau tingkatan norma kebiasaan. Misalnya nih, contoh kalian sudah di Spanda ya. Ketika kalian sudah di Spanda, otomatis aturan-aturan yang ada di Spanda berbeda dengan sekolah yang lain. Misal di Spanda tidak diperkenankan untuk berpacaran kayak gitu ya. Nah, ataupun tidak diperkenankan misalnya berinteraksi dengan lawan jenis berlebih gitu. Nah, ini akan mendapatkan sanksi sesuai
yang ada di SMP IT Harapan Bunda. Misalnya mungkin bukan hanya teguran, bisa saja diskorsing ataupun ya biasanya lebih ke diskorsing kayak gitu ya. Kemudian atau mendapatkan poin pelanggaran ketidakdisiplinan. Ataupun bisa juga yang contoh dari tata kelakuan ini, misal orang yang melakukan kejahatan ataupun misalnya kalian tidak menggunakan helm di jalanan. Nah, ini adalah otomatis kan akan ditilang kan sama Pak Polisi. Nah, ini berkaitan dengan tingkatan tata kelakuan yang harus diberi hukuman. Nah, hukumannya ini relatif ya, tadi sesuai dengan di mana kalian melanggar. Ketika di sekolah ya tadi hukumannya adalah misalnya poin pelanggaran ataupun mungkin bisa sampai skorsing. Nah, ataupun misalnya tadi di jalan ya bisa ditilang oleh polisi, itu yang berkaitan dengan tingkatan norma tata kelakuan. Dan yang terakhir ada tingkatan norma yang berupa adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapat. Misalnya nih kayak sebenarnya kalau di lingkungan kita orang-orang Jawa sih tidak yang terlalu ya untuk adat ini. Biasanya adat ini terjadi kayak yang kalau Indonesia yang masih kayak sanksinya tegas sekali adalah misal kayak di Bali ya kan, ketika menyepi itu ya sudah, adat nyepi mereka ya tidak boleh ada, bahkan turis pun dilarang untuk bepergian. Nah, itulah kalau sampai melanggar mereka akan dikenai sanksi adat yang keras, misal kayak diasingkan atau seperti apalah, atau kena denda kayak gitu. Nah, itu dari sanksi adat istiadat. Ada juga mungkin di Kalimantan juga punya sendiri gitu ya. Nah, kalau di Jawa sih kayaknya untuk adat istiadat sudah tidak sekeras yang ada di daerah-daerah lain gitu ya. Itu tadi ada 4 tingkatan norma, berarti cara atau usage, kemudian kebiasaan atau Volkswagen, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau customs. Next. Nah, jenis dan kalau kita tadi mengupas tentang norma, sekarang kita lebih ke jenis lembaga sosialnya, jenis dan fungsi lembaga sosial, yaitu di mana tadi lembaga sosial adalah wadahnya dari norma ya kan. Ada beberapa jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial yang paling dekat dengan kita, yang paling primer, yang paling membentuk seseorang, itu adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, karena di dalam keluarga itu tempat awal individu belajar. Makanya hati-hati di sini. Kita sebagai orang tua ataupun mungkin kalian sebagai kakak itu harus bisa memberi contoh yang baik untuk adik-adik kita. Nah, itu karena tadi keluarga itu sebagai fungsi yang awal individu kenal. Ketika ayahnya misalnya, mohon maaf, ketika bapak ibunya rajin tilawah ataupun sholat 5 waktunya di awal waktu, insya Allah anak-anaknya juga akan meniru hal yang sama. Begitu pula sebaliknya gitu ya. Nah, ada beberapa fungsi dari lembaga keluarga, di mana ada fungsi reproduksi, yaitu ya berkaitan dengan yang namanya orang berkeluarga itu otomatis ingin melestarikan keturunan. Kemudian yang kedua ada fungsi proteksi atau melindungi, ya kan? Misalnya contoh ketika kita kedinginan, ya, orang tua otomatis memberi selimut, gitu ya, biar tadi melindungi dari dingin gitu, ataupun memberi obat anti nyamuk ke kamar anak-anaknya. Itu adalah fungsi proteksi atau perlindungan. Ada yang selanjutnya ada fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi, kalian bisa jajan, punya uang saku, ya kan, itu karena tadi fungsi ekonomi, bagaimana keluarga itu bisa menghasilkan uang untuk anak-anaknya kelak. Yang selanjutnya ada fungsi sosialisasi, di mana keluarga ini otomatis adalah tempat sosialisasi pertama anak, dan keluarga ini menjadi
wadah atau menjadi guru bagaimana mengajarkan seseorang atau seorang anak untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar, ya kan. Misal kayak diajarin, Dok, kalau misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua berarti harus sopan, misalnya kayak gitu ya. Berbahasanya ya juga yang sopan, misal kalau Jawa ya pakai kerama alus ya, Dok, misal kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi sosialisasi dari keluarga. Selanjutnya ada fungsi afeksi. Nah, fungsi afeksi ini adalah fungsi kasih sayang. Misalnya, orang tua kalian kan otomatis mesti kan kadang gemes sama kalian ya, dicium ataupun dibelai ataupun misalnya ditanyai gimana PR-nya, bisa apa enggak. Nah, itu adalah fungsi dari orang tua kalian yang melakukan fungsi afeksi atau kasih sayang. Nah, kemudian ada pengawasan sosial. Pengawasan sosial makanya, nah kalau untuk fungsi pengawasan sosial contohnya, kenapa orang tua kalian itu menyekolahkan kalian di sekolah yang tidak sembarangan? Salah satunya adalah agar kalian itu mendapat lingkungan pertemanan yang baik juga. Diajarkan agama sejak dini, kemudian diajarkan bagaimana cara bersikap. Ibaratnya kalau orang tua kalian gak sayang, kalian akan disekolahkan sak-sae lah, yang penting sekolah. Nggak bakal mereka akan sudah ibaratnya disekolahkan di sini ya, sudah mahal ya kan, swasta pula, swasta mahal. Itu karena tadi orang tua kalian itu ingin anaknya lebih bisa dalam bersosial itu, dalam bersikap itu bisa lebih baik. Ataupun mungkin mengapa mamahmu atau ayahmu tanya-tanya tentang temenmu siapa aja misalnya, ataupun jangan deket-deket lah sama ini, atau misalnya ya karena ini kok kayaknya suka misalnya hobinya apa yang kurang mendidik atau kurang baik. Nah, itu adalah fungsi pengawasan sosial. Makanya orang tua sering kan tanya, Dok, buka apa di YouTube? Nah, itu salah satu mereka berarti telah menjalankan fungsi pengawasan sosial. Dan yang terakhir adalah fungsi pemberian status. Kalian bisa ada di posisi sekarang, bayangkan dengan saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan ya kan, yang nggak tahu anaknya siapa, orang tuanya siapa, bapak ibunya di mana. Nah, kalian berada di dalam keluarga ini harus sangat bersyukur karena kalian sudah punya status, oh anaknya Pak Iki, anaknya Bu Iki, kayak gitu ya, gitu. Jadi makanya kenapa orang tua mungkin yang di tengah pandemi ini mungkin kalian bosen di rumah, segala-segala diatur, ditanya-tanya, itu karena ya sebenarnya orang tua kalian sudah benar karena mereka berusaha menjalankan beberapa fungsi dari keluarga. Kalau mereka tidak tanya-tanya, enggak kepo, enggak melarang ataupun enggak mengarahkan itu yang, ataupun tidak memberi contoh yang baik, itu namanya mereka yang salah. Tetapi kan orang tua kalian sudah berusaha, berupaya memberi fungsi, ibaratnya memproteksi kalian ya kan, melindungi bukan hanya dari pertemanan tetapi hal-hal kecil ya. Misalnya kayak memberi makanan yang sehat, itu kan juga fungsi proteksi ya kan, proteksi ataupun bisa juga afeksi, bentuk kasih sayang. Kalian misalnya, Dok, besok pengen makan apa, dibikinin masakannya ya kan, gitu. Kalian diberi uang saku, uang kuota, itu kan fungsi ekonomi. Nah, bersyukur ya yang masih punya keluarga, entah itu mungkin yang sudah misalnya ayah ataupun ibu kita sudah tidak ada, ataupun mungkin memang sudah harus berpisah, tetapi tetap kalian masih ibaratnya bersyukur, masih jelas statusnya punya keluarga. Bayangkan ketika teman-teman kita yang ada di panti asuhan ya kan, yang tidak tahu ayahnya siapa, ibunya siapa. Nah, sehingga Ustazah harapkan ketika kalian sudah belajar tentang lembaga sosial ini, fungsi dari lembaga sosial ini, kalian bisa lebih aware lagi, bisa lebih bijak lagi, bisa lebih dekat lagi ataupun memaklumi lagi sikap orang tua yang memang ya itulah fungsi mereka, melindungi kita. Karena nggak ada yang namanya keluarga itu ingin anaknya menjadi lebih buruk ataupun terperosok ke dalam neraka gitu ya. Yang kedua ada lembaga sosial agama. Nah,
Kalau lembaga sosial agama punya fungsi, mungkin ya kalian bisa merasakan sendirilah ya, di mana salah satunya sebagai pedoman hidup bagi manusia, ya kan? Agama pegangan kita, kemudian sumber kebenaran, ya. Kita di Muslim ada Al-Qur'an, kemudian ada pengatur tata cara hubungan manusia. Nah, jadi lembaga agama mengatur kita juga bagaimana harus bersikap dengan berbeda keyakinan gitu ya. Ingat di Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, yaitu bagaimana kita harus teguh dalam akidah kalau untuk berkaitan dengan interaksi, ya kan. Kemudian ada tuntunan prinsip benar dan salah gitu. Ada mungkin beberapa hal bisa kalian pelajari atau kalian baca di modul kalian. Selanjutnya ada jenis lembaga sosial, yaitu lembaga ekonomi, di mana punya fungsi. Yang namanya lembaga ekonomi bisa kita lihat lah ya, pasar, ya kan, perbankan. Nah, ada beberapa fungsinya, yaitu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, ya kan, contohnya pasar, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Jadi yang lembaga ekonomi itu adalah lembaga yang berfungsi untuk manusia dalam memenuhi kebutuhannya, itu ya fungsinya, fungsi intinya seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada fungsi jenis dan fungsi lembaga sosial pendidikan. Nah, pendidikan punya fungsi beberapa, yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Makanya kenapa kalian disekolahkan, harapannya tadi ketika kalian akan mudah mencari, ketika kita semakin baik dalam pendidikan, baik dalam karir. Pertama, baik dalam pendidikan biasanya akan include juga baik juga karir kita ke depan. Nah, ketika karir kita juga baik, akan tadi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, ya kan. Apalagi sekarang ketika kita mau cari kerja, ya yang diutamakan lebih ke sekolah apa ora kayak gitu. Selanjutnya, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan. Nah, mengembangkan bakat seseorang. Jadi lembaga pendidikan itu bisa mengembangkan bakat kalian. Misal kalian suka, ya kan, contohnya di sini kalian suka robotik, misalnya kita menyediakan ekskul robotik, atau kalian suka kaligrafi kayak gitu ya, kita di pelajaran bahasa Arab bagaimana nanti diajarin berkaitan dengan seni kaligrafi kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa mengembangkan bakat kalian gitu. Terus melestarikan kebudayaan masyarakat. Nah, jelas ketika kita semakin tinggi dalam pendidikan, otomatis kita juga akan semakin dapat berperan dalam pelestarian kebudayaan masyarakat. Nah, ternyata pendidikan itu punya dua fungsi. Kalau yang tadi yang Ustazah sebutkan adalah fungsi manifest atau fungsi yang sebenarnya gitu ya, fungsi yang seharusnya. Ada juga yang selanjutnya ada fungsi laten. Fungsi laten ini adalah fungsi yang tanpa disadari. Kenapa anak sekolah atau anak disekolahkan? Ternyata lembaga pendidikan itu satu, bisa mengurangi pengendalian orang tua, ya kan. Selama pandemi ini deh, kalian di rumah mesti orang tua wes habanin nduk kok HP-nan terus kayak gitu kan, orang tua nggak sabar lah, mama tuh nggak bisa, PR-mu tuh udah susah kayak gitu kan ya. Nah, itu ataupun kalian jadi nggak terkontrol tuh ketika di rumah. Berbeda ketika kalian bersekolah. Ketika kalian sekolah itu biasanya lebih tertata, kalian bangun juga lebih pagi, kemudian memegang HP juga porsinya tidak yang saya sekarang ya, ngopo-ngopo mager, glundang-glundung kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, fungsi yang tanpa disadari yang kedua adalah mempertahankan sistem kelas sosial. Nah, biasanya yang namanya mosok ibu ewe sarjana, mosok kok anaknya ibaratnya hanya lulus SMP, kan ya nggak lucu juga. Nah, artinya mempertahankan sistem kelas sosial. Pengennya ketika orang tua kita sudah ibaratnya sudah SMA atau misalnya ya sarjana, ya otomatis anaknya bisa lebih sukses lagi, bisa lebih tinggi lagi karirnya kayak gitu, atau tinggi lagi pendidikannya. Dan yang tanpa disadari lagi adalah memperpanjang masa remaja, karena biasanya ketika kita bersekolah itu mesti dianggapnya masih kecil terus atau masih muda terus kayak gitu. Oke. Nah,
Mohon maaf, ada. Dan yang terakhir, lembaga sosial yang terakhir adalah lembaga politik, di mana lembaga politik itu kayak misalnya nih ada DPR ya kan, yang beberapa contoh ada MPR, ada ada presiden gitu ya. Itu pelajaran PPKN juga sudah ada, di modul juga sudah ada kayak gitu. Nah, fungsinya adalah apa sih sebenarnya lembaga politik itu? Fungsinya memelihara ketertiban di dalam negeri, ya kan? Pemerintah itu tujuannya itu tadi, DPR, MPR kayak gitu ya. Kemudian Mahkamah Agung itu fungsinya apa? Untuk memelihara ketertiban di dalam negeri yang pertama. Dan yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, ternyata memang lembaga politik itu berfungsi untuk tadi mengurusi masyarakat. Makanya besok ketika kalian sudah punya hak pilih, pilihlah calon-calon pemimpin kita yang bisa melakukan dua hal ini, yang memang tadi untuk memelihara ketertiban dalam negeri dan mengusahakan kesejahteraan masyarakatnya, bukan kesejahteraan diri dia sendiri gitu ya. Ataupun mungkin ketika kalian besok jadi para pemimpin atau anggota DPR gitu ya, yang mewakili wakil rakyat, ya kalian bisa menjadi pelayan atau pengabdi masyarakat, bukan kok malah kalian yang dilayani oleh masyarakat gitu ya. Nah, kesimpulannya, jadi ada beberapa fungsi umum lembaga sosial di mana memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, di mana bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku, memberi pedoman ya. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, fungsi umum lembaga sosial. Ya, dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian kontrol sosial. Nah, jadi tadi fungsi umumnya itu tadi karena ingin memberikan pedoman bagaimana harus bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan yang selanjutnya adalah memberikan pedoman masyarakat untuk mengadakan sistem mengendalikan, biar kalau tidak dikendalikan ya kan yang ibaratnya yang tertindas semakin tertindas ya kan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nanti apa bedanya manusia dengan ataupun yang jahat jadi jahat, yang ibaratnya menindas yang lemah gitu. Nah, nanti apa bedanya manusia dengan hewan ya kan, kalau tidak ada aturan. Lah itulah tadi kenapa manusia itu perlu diatur, karena tadi bukan hanya dalam hal agama ya, Allah menciptakan manusia, aturan-aturan dari Allah, tetapi aturan dalam masyarakat. Nah, sama juga halnya dengan di SMPIT Harapan Bunda. Insya Allah aturan-aturan yang kita yang dari SMPIT Harapan Bunda terapkan adalah sumber yang kita ambil tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan hadis, walaupun nanti tetap kita sesuaikan dengan kondisi yang ada atau realita di kehidupan kita. Itu saja dari Ustazah berkaitan dengan materi norma dan lembaga sosial. Hari ini kalian aktivitasnya setelah mendengarkan penjelasan dari Ustazah, jangan lupa untuk tugas kemarin ya, membuat tugas proyek, membuat video dan diupload di YouTube. Hari ini aktivitasnya untuk mengetes kalian berkaitan dengan norma dan lembaga sosial. Kalian bisa mengerjakan modul aktivitas 3 ya. Aktivitas 3 yang pilihan ganda nomor 1 sampai 20 atau 15 ya. Coba dibuka modulnya. Yang pilihan ganda saja yang kalian kerjakan. Nomor 1 sampai 15 ya. Setelah materi norma dan lembaga sosial. Kalian kerjakan di modul saja. Pekan depan akan kita bahas bersama-sama. Sekaligus kita mungkin nanti akan Q&A atau bisa juga mungkin ulangan, tetapi Ustazah pengen sistem ulangannya adalah ulangan lisan. Baik, itu saja dari Ustazah Revita. Semoga kita bisa menjalankan peran kita di kehidupan masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Entah kalian sebagai pelajar, Ustazah sebagai guru, ya kan, ataupun sebagai warga masyarakat Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.